Inilah sekilas berita ahli Android. Tak terima keputusan MK, Abdullah Yahamahua akan adukan kecurangan Pilpres ke Mahkamah Internasional. Yahamahua berharap Mahkamah Internasional bisa menginvestigasi situng KPU yang diduga penuh kecurangan. Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Abdullah Yahamahua berencana mengadukan sistem informasi perhitungan suara situng KPU ke Mahkamah Internasional agar bisa diinvestigasi terkait dengan dugaan kecurangan Pilpres 2019. Inisiatif ini diambil Abdullah Yahamahua setelah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi MK memutuskan gugatan sengketa Pilpres yang diajukan Prabowo Sandiaga ditolak pada Kamis 27 Juni yang lalu. Lalu akankah gugatan ke Mahkamah Internasional bisa menjadi solusi kecurangan Pilpres yang diprotes Abdullah Yahamahua? Abdullah Yahamahua saat diwawancara oleh wartawan saat aksi demo Mahkamah Konstitusi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Kamis 27 Juni 2019. Abdullah akan segera melayangkan laporan terkait adanya dugaan kecurangan Pilpres dalam situng KPU ke Mahkamah Internasional. Pria yang diduga menjadi koordinator lapangan aksi demo Mahkamah Konstitusi itu berharap Mahkamah Internasional bisa menginvestigasi situng KPU karena diduga penuh dengan kecurangan. Abdullah juga akan mengusut masalah kematian ratusan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara, yaitu KPPS, yang terjadi setelah proses pemilihan umum 2019 dengan mengadukannya ke Komisi Hak Asasi Manusia. Langkah tersebut dinilai bisa membuka informasi lain terkait adanya kecurangan, baik dalam Pilpres dan Pileg, sehingga kebenaran benar-benar tercipta. Sebelumnya sebanyak 544 anggota KPPS, Panwas hingga petugas kepolisian meninggal dunia setelah pemilu serentak yang dilaksanakan pada 17 April 2019 yang lalu. Tim kuasa hukum Prabowo Sandi, Bambang Wijayanto, dan Denny Indrayana saat berdiskusi dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi pada Jumat 14 Juni 2019. Yang menyatakan keputusan Abdullah Yahamahua yang akan membuat laporan ke Mahkamah Internasional cukup berlawanan dengan sikap tim kuasa hukum Prabowo Sandi. Hal ini dikarenakan menurut tim kuasa hukum sudah tidak ada lagi cara hukum lain yang bisa diambil Prabowo Sandi untuk menyelesaikan masalah sengketa Pilpres setelah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Sikap Abdullah Yahamahua yang masih tidak bisa menerima keputusan akhir dari Mahkamah Konstitusi memang cukup disayangkan karena bisa memanaskan suasana kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Namun setiap orang juga memiliki hak untuk mengutarakan keberatannya asalkan itu masih mengikuti koridor hukum dan tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Ya, semoga sikap tidak menyerah Abdullah Yahamahua ini tidak menimbulkan polemik berkepanjangan karena sekarang sudah saatnya Indonesia bersatu dan lepas dari isu Pilpres yang sudah berakhir. Demikian sekilas berita ahli Android.